Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Buruknya kinerja para menteri dan pimpinan lembaga negara di tengah pandemi COVID-19 membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka. Momen ini terjadi saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu. Bahkan tak menutup kemungkinan ia membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet atau reshuffle. Momen seperti ini bukanlah kali pertama yang terjadi. Tercatat Jokowi telah beberapa kali menghadapi situasi yang membuat dirinya tak bisa menahan kekesalannya. Mulai dari soal cangkul impor hingga mati listrik massal yang terjadi di sebagian Pulau Jawa beberapa waktu lalu. Yuk simak ulasan update pro berikut ini. Inilah 5 momen yang bikin Jokowi emosi. Eits, tapi sebelum lebih lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Update Pro. Ancam reshuffle menteri yang kinerjanya tak maksimal. Terbaru, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya pada jajaran menteri dan pejabat yang dinilai tidak maksimal bekerja di tengah pandemi COVID-19. Tak kepalang tanggung, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengancam bakal membubarkan lembaga atau mencopot menteri yang kinerjanya biasa-biasa saja. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran. Proses perizinan yang dianggap berbelit-belit. Rumitnya birokrasi di Indonesia sempat membuat Jokowi jengkel. Dalam pertemuan dengan seluruh gubernur dan ketua DPRD Provinsi se-Indonesia 21 Januari 2018, dirinya menyoroti proses perizinan di tingkat daerah yang dianggap masih berbelit-belit. Jokowi marah lantaran aturan yang dianggap ruwet tersebut membuat investor enggan berinvestasi di dalam negeri. Tulis, saya meneliti, nggak ada 2 menit. Loh kok bisa 2 minggu? Emosi karena dikaitkan dengan isu PKI. Di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Salah satu momen emosional Jokowi juga terekam saat dirinya difitnah sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dirinya kesal lantaran dikait-kaitkan dengan organisasi terlarang yang dibubarkan sejak tahun 1965 itu. Jokowi merasa bahwa fitnah yang mengaitkan dirinya sebagai PKI tidak masuk akal, lantaran ia masih 5 tahun pada saat kejadian tersebut. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Ya enggak? Cangkul impor yang membuat Jokowi marah. Urusan cangkul ternyata bisa membuat Jokowi marah-marah. Hal ini terjadi setelah dirinya mengetahui bahwa Indonesia masih harus mengimpor dari negara lain untuk pengadaan alat andalan petani tersebut. Dengan nada tinggi, Jokowi seakan tidak percaya jika industri di Indonesia yang tergolong maju, tapi soal cangkul masih harus impor dari luar negeri. Urusan pacul, cangkul, masa masih impor? Mati listrik massal di sebagian Pulau Jawa. Pertanyaan saya, Bapak Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Peristiwa mati listrik yang melanda sebagian besar Pulau Jawa beberapa waktu lalu sempat membuat Jokowi murka. Kemarahannya itu diluapkan saat mendatangi langsung kantor pusat PLN. Di sana, mantan wali kota Solo itu menyemprot pelaksana tugas
atau PLT di Rut PLN, Sri Penny Intan Cahyani, karena merasa kurang puas dengan penjelasan terkait mati listrik. Tadi di penjelasannya panjang sekali. Bapak Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi, bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Hal ini wajar aja ya, jika seorang Jokowi meluapkan emosinya dengan kemarahan. Hal tersebut terjadi juga bukannya tanpa alasan, selain tanggung jawabnya sebagai seorang kepala negara yang membawahi para menteri dan pejabat tinggi lainnya, ia juga harus memastikan agar kinerja para abdi negara tersebut sesuai dengan visi dan misi yang disepakati bersama. Kalau ada kritik dan saran, kami tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa share dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you update lovers.